Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa, sekarang guru-guru kita sudah ada di studio untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati_news dalam segmen Jamaah Bertanya. Jamaah insya Allah akan memberikan banyak ilmu hari ini dari guru-guru kita semua. Kita sampaikan pertanyaan pertama untuk Syekh Husain Jaber. Syekh Husain, ada pertanyaan dari media sosial @kikifirman25. Assalamualaikum Syekh, apakah benar umat Islam usianya di dunia ini hanya sampai 1500 Hijriah? Luar biasa. Apakah betul ya? Kalau kita bilang betul berarti sebentar lagi ya? Sebentar lagi sih. Ya. Tapi ini walaupun ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis, tapi tidak ada yang jelas yang tentukan 1500. Oh, enggak. Itu cuman hitungan-hitungan orang yang belajar hadis-hadis tentang umur umat Nabi Muhammad. Begitu dia belajar, oh berarti kira-kira dengan hitungan ini akan umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Kapan? Itu cuman perkiraan aja. Perkiraan aja. Dia belum ada yakin. Yang yakin, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Ini ayat turun atas Nabi Muhammad SAW. Apa? Belah bulan. Di zaman Nabi Muhammad, kata Allah, itu tanda hari kiamat sudah dekat. Itu sudah berapa lama? 1440 tahun lalu. Atau lebih. Kalau kita hitung ya, 1500 sudah lewat, sekarang 1443. Nambah 13 tahun, Nabi Muhammad SAW turun Jibril menjadi Nabi, umurnya 40 tahun, sampai dia hijrah ke Madinah. Itu ada 13 di Makkah dulu. Berarti 1443 nambah 13 lagi. Terus ada riwayat lagi akan Al-Mahdi menghukumkan umat Islam 40 tahun. Terus ada Ad-Dajjal. Ad-Dajjal akan keliling bumi ini dalam 1 tahun sekian. Terus ada Ya'juj Ma'juj. Terus berarti sudah lewat 1500 tahun. Lewat. Sudah lewat. Berarti tidak ada yang yakin. Yang yakin umur Anda akan habis. Kapan? Kita belum tahu. Kalau misal terasa masih saya muda. Kalau hari kiamat 1500 berarti masih ada 40 tahun lebih. Udah saya nikmati aja. Nanti sebelum itu saya baru taubat. Sayang sekali besoknya meninggal. Iya, rugi banget. Iya. Berarti jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya hati, hati yang nurani. Hati yang nurani yang bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita selalu setiap waktu, setiap saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat dunia ini habis, tapi khawatir dunia kita sendiri habis duluan. Berarti kita setiap waktu, setiap saat taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan datang saatnya kita sudah siap. Ini yang paling penting. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Syekh. Ini jawaban yang begitu pas dan tepat karena tidak ada ketentuan. Tapi kematian sudah ada di depan kita semua. Ditunggu Syekh, masih ada satu pertanyaan lagi. Sepertinya pemirsa yang di studio sudah siap. Mana orangnya? Ada yang mau bertanya? Siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam Al-Hakim dari Bekasi. Syekh Husain, saya ingin bertanya, apakah ketetapan Allah itu hanya yang baik-baik saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu yang baik-baik saja? Ya. Itu yang baik-baik saja. Betul. Contohnya, orang tua sayang kepada anaknya. Orang tua ini selalu berikan apa yang anaknya mau, apa yang ini dikasih semuanya. Tapi begitu anaknya misal menyakiti hati orang tuanya atau salah, orang tuanya gimana? Dimukul atau dimarahin.
Apakah arti itu mereka tidak cintai? Apakah arti itu mereka tidak sayang? Sayang. Tapi untuk dia biar jadi lebih baik, harus dengan cara ini. Harus dimukul atau dimarahin dulu. Biar dia lebih faham, lebih fokus, lebih adab, lebih tertib. Itu cara Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya. Ada bagi si fulan enak-enak dan nikmat terus, dia selalu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang baik bagi dia. Bagaimana kita tahu? Dan tadi kita bahas, kalau selalu kita syukur nikmat Allah, itu yang baik bagi kita. Dan kita selalu sabar, itu yang baik bagi kita atas ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan yang terbaik. Sikap kita bagaimana terhadap yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di sini kata Rasulullah, anda jadi orang yang pandai, syukuri masuk surga. Begitu anda sabar, masuk surga. Berarti takdir Allah tetap itu baik bagi kita. Balik lagi kepada kita. Sikap kita terhadap takdir Allah itu gimana? Kita yang milih. Allah berikan pilihan. Ini ujiannya misal. Anda terima, sabar, masuk surga. Anda tidak terima, anda yang capek, akhirnya masuk neraka. Itu pilihan anda sendiri. Tapi Allah berikan yang terbaik ya. Ujiannya, ini di belakangnya ada pahala, ada surga. Itu baik bagimu. Tapi apakah antum faham dan terima atau tidak? Takdir Allah bagi kita semuanya baik, kembali kepada kita. Harus kita yang faham dan kita yang sendiri menjadi lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luar biasanya Syekh ketika kita menerima segala takdir. Namun kalau misalkan Syekh ada yang membandingkan takdir dia dengan orang lain, bagaimana Syekh? Gak ada begitu. Masing-masing punya hati, masing-masing punya fikir. Allah sudah tahu. Ada pertanyaan seperti itu. Dia bilang misal, saya masih susah, masih sulit, padahal saya sudah salat, sudah zikir, sudah baca Quran, tapi selalu ada ujian. Padahal tetangga saya ini tidak salat sama sekali, tapi lancar-lancar terus. Iya Syekh. Allahu a'lam. Mungkin kalau dia masuk neraka, antum mau masuk neraka juga. Masing-masing punya takdir, karena beda-beda orangnya. Punya hati, punya fikiran, tidak ada urusan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat tidak akan tanya, gimana si fulan, apa yang lakukan si fulan. Gak ada begitu. Akan Allah subhanahu wa ta'ala tanya, apa yang antum lakukan. Umurmu, hartamu, waktumu, apa yang duniamu, bukan urusan yang lain. Berarti jangan bandingkan dengan orang yang lain. Fokus urusan dirinya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Syekh atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Silakan Syekh untuk istirahat kembali. Kita lanjut pertanyaan kepada Ustadz Hasan Kosasi. Guru, Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari Ed Rahmawati. Yang pertama, berdosakah jika ada rasa benci terhadap sang mantan? Silahkan Guru. Jadi ketika kita ada satu masalah dengan pasangan kita, entah itu mantan istri atau mantan-mantan yang lain, maka jangan dijadikan sebuah beban. Jangan dijadikan sebuah hal yang membuat kebencian. Kata baginda Nabi di dalam sebuah hadis, wala yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan pernah membenci seorang mukmin kepada mukminah. Artinya walaupun sudah tidak berumah tangga, walaupun kita sudah berpisah, maka jangan ada kebencian antara mantan istri dan mantan suami. Apalagi cuma mantan kekasih. Jangan, itu enggak penting. Yang terpenting adalah apa? Saling memaafkan. Karena kalau kita saling membenci, maka disitulah nanti akan timbul benih-benih dosa, akan timbul benih-benih kesalahan, dan akan timbul benih-benih kemarahan. Yang pada ujungnya kita tidak akan pernah akur satu dengan yang lainnya. Sedangkan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kalian saling membenci, sebab ini adalah perbuatan setan. Maka siapapun kita, ketika kita sudah berumah tangga, lalu ada masalah dengan mantan istri kita, kita berpisah dengan mantan suami kita, jadilah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, memiliki hati yang besar. Oh mungkin kita sudah tidak lagi bisa hidup bersama dengan dia. Kita sudah tidak lagi bareng dengan dia, tidak lagi sejalan, seiring, seirama, seideologi di dalam membangun rumah tangga. Maka yang terpenting adalah saling legowo, besar hati, meluruskan jiwa,
bahwa ini adalah takdir dari Allah. Jangan pernah ada kebencian. Sebab kebencian disitulah nanti akan menjadi kawannya setan, kawannya iblis. Iblis itu paling senang ketika ada seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, terlebih di dalam rumah tangga, apalagi sudah selesai rumah tangga, dia tidak panjang jodohnya, lalu dia saling membenci. Iblis paling senang. Akhirnya apa? Tidak ada lagi antara mantan istri dengan mantan suami, terjadi sebuah kebersamaan, akur, saling sapa. Ini iblis tidak demen. Tetapi sesungguhnya ketika kita saling membenci, justru Allah yang akan murka kepada kita. Kalau Allah sudah murka, pasti jawabannya tempat paling buruk yang akan kita dapati, yaitu di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jangan ada benci di antara mantan pasangan yang pernah merajut tali kasih, yang pernah mempunyai cinta, yang pernah bersama di dalam rumah tangga. Dan disitulah kita akan saling berbesar hati. Untuk apa? Untuk kembali saling memaafkan dan menjalin tali silaturahim. Masya Allah, luar biasa. Ini memang menjadi fenomena banget ya. Di Betul, saat Ustaz. ketika perpisahan dalam rumah tangga, lebih Betul. ke depan mereka malah mengedepankan emosi masing-masing. Iya. Nah, timbul pertanyaan baru guru. Bagaimana ketika kita sudah berpisah, guru, misalkan ada satu rumah tangga yang sudah berpisah, dia punya anak, komunikasi yang baiknya seperti apa untuk agar anak ini tidak menjadi korban mentalnya? Nah, terlebih lagi ketika kita yang sudah menikah, lalu terputus hubungan pernikahan, terjadi perceraian karena tidak seideologi, karena sudah tidak sejalan. Maka kita ketika punya anak, jangan pernah membesarkan ego diri kita. Jangan pernah saling menyalahkan di dalam rumah tangga. Ah, ini gara-gara kamu nih mantan istri, gara-gara kamu mantan suami. Pada akhirnya anak yang menjadi korban. Timbul kebencian, anak yang akan menjadi korban. Timbul kemarahan, akhirnya membenci dengan mantan. Dan anak tidak berkembang dengan sebagaimana mestinya. Karena anak masih butuh kasih sayang walaupun orang tuanya sudah berpisah. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua, walaupun ada mantan istri dan mantan suami. Maka harus dijadikan pegangan. Siapapun kita ketika dalam rumah tangga berpisah, lalu kita punya anak, maka tetap kita sebagai orang tua. Maka kita tetap sebagai orang yang mengasuh anak kita. Jangan jadikan ego kita, kemarahan kita, kebencian kita pada akhirnya akan menjadi makan korban, yaitu anak-anak keturunan kita. Anak kita tidak punya dosa, Ustaz. Maka jangan jadikan ini menjadi sebuah ganjalan. Jangan ini menjadi sebuah stop kepada anak kita. Aliran kasih sayang, aliran cinta, aliran perhatian. Jangan pernah lagi terputus hanya karena terputusnya jodoh orang tuanya. Maka kami menghimbau, siapapun kita ketika kita berpisah dengan mantan istri dan mantan suami, lalu kita punya anak, jadikan anak-anak kita tetap diasah, diasih dan diasuh untuk apa? Untuk tetap menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab walaupun kita sudah terpisah dengan mantan istri dan mantan suami, tetapi di situ kita masih punya alaqah batiniyah dengan anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Begitu sangat menjiukan. Ketika segala sesuatunya dijalani dengan syariat agama Islam, maka tidak ada sesuatu yang malah pada akhirnya memadorotkan siapapun. Sebentar guru besar, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan mungkin dari jamaah yang ada di sini. Mana? Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri dari Bekasi, saya ingin bertanya, jika orang tua saya bertengkar di rumah, apakah termasuk harmoni dalam keluarga? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Jika ada pertengkaran dalam rumah tangga, apa itu masih disebut harmoni guru? Silakan guru. Rumah tangga ini adalah sebuah hal pendidikan, pelajaran yang gak pernah ada waktunya. Dia sampai akhir hayat atau sampai berpisah. Karena yang namanya rumah tangga, Ustadz, itu adalah pendidikan terlama yang Allah berikan. Dan ibadah terlama yang Allah titipkan kepada dua jiwa manusia. Kapan itu berakhirnya? Ketika ajal dicabut, ketika dia sudah berpisah dengan alam dunia dan pasangannya. Maka ketika rumah tangga ini ada bumbu-bumbu pertengkaran. Bukan kebencian, ingat. Apalagi ada keributan, pertengkaran, cekcok sedikit. Ada salah paham, ada salah pengertian.
maka ini adalah perjalanan rumah tangga. Bumbu-bumbu rumah tangga, maka rumah tangga itu disebut bahtera. Artinya dia mengarungi pulau, dia mengarungi lautan, dia akan ada ombak yang menerjang, akan ada badai yang menghadang. Kalau nahkoda yaitu menjadi suami, dia bisa untuk menjaga ini kemudi sampai stabil di pulau kebahagiaan, maka tidak akan pernah lagi ada yang namanya kapal karam bahtera akan tersungkur, tidak. Maka pertengkaran ini disikapi dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Laki-laki ketika melihat istrinya marah, maka jadilah hatinya lembut. Istri ketika melihat suaminya marah karena pekerjaan di luar rumah, lalu dia tidak mendapatkan kenyamanan, istrilah yang akan memberikan kenyamanan. Lihat baginda Nabi, begitu mendapatkan wahyu, tubuhnya kedinginan. Bukan selimut yang diberikan, tapi apa? Dekapan, pelukan yang pada akhirnya memberikan sebuah ketenangan dan kenyamanan. Dan disitulah rumah tangga akan semakin kokoh. Pertengkaran dalam rumah tangga biasa, tapi jangan dijadikan sebuah keributan dan pada akhirnya terjadi sebuah perpisahan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, begitu tegas, lugas dan sangat memberikan kesejukan buat kita semua dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Insya Allah para pemirsa semua, bagi para pemirsa yang ingin memberikan seputar pertanyaan tentang agama, silahkan kirimkan ke media sosial kita di @cahayahati_news. Insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kita pilih dan nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita semua. Setelah ini kita akan sama-sama ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir dalam segmen Ngaji Yuk. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.